tidak bisa memaksa. Iya. Soalnya di dunia relawan itu yang kita tekankan adalah hati nurani kita, kepedulian kita kepada masyarakat kita. Iya. Dan harus istiqomah ya. Istiqomah itu. Semangat terus. Kepedulian kita kepada masyarakat kita. Iya. Dan harus istiqomah ya. Istiqomah itu. Semangat terus seperti itu ya. Nah, jadi relawan itu nggak gampang, Mbak. Iya. Nggak gampang. Nggak gampang. Kita bisa semangat, nanti dari keluarga nggak mendukungkan sama saja. Gitu. Betul. Dirusak itu kan akan lebih menyulitkan kita, dan itu lebih berbahaya, Mbak. Padahal itu kan berbahaya. tawon Vespa kan ya? Tawon Vespa, tawon mematikan, kan? ya. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia, sejahtera, dan terus semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga sesuatu yang menginspirasi, memotivasi, ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya ingin menghadirkan sebuah obrolan, yaitu tentang fenomena bahwa saat ini di masa-masa sekarang ini, saat orang-orang lebih banyak mempedulikan diri sendiri ya, atau memperhatikan kebutuhannya sendiri, mengutamakan egonya sendiri. Tapi ternyata masih ada loh saat sekarang ini orang-orang atau mungkin kelompok orang atau komunitas itu yang peduli dengan persoalan orang lain, yang masih memperhatikan permasalahan atau keterbatasan orang lain ya. Nah, gimana cerita selengkapnya? Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga. Friends, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Ari Prabowo. Beliau adalah Ketua Umum IKKJ JOS DIY. IKKJ adalah Informasi, Kedaruratan, dan Kepedulian Yogyakarta. Langsung ya, kita ketemu Mas Ari. Halo Mas Ari, apa kabar? Ya, baik. Ya, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat-sehat, Mbak. Sibuk? Ya. Nolongin orang? Ya biasa, Mbak. Relawan kerjaannya ya begitu aja. Selalu siap. Siap selalu ya, menunggu panggilan. Pria panggilan? Oh enggak ya? Dipanggil untuk urusan kemanusiaan ya Mas sosial, ya? Yang punya sosial, Mbak. Iya. Mas Ari, ini menarik juga nih, apa namanya, kok ada JOS-nya, ini apa sih? JOS itu di dalam IKKJ adalah singkatan dari Jogja Selalu Siaga. Jogja Selalu Siaga. Di IKKJ adalah Informasi, Kedaruratan, Kepedulian Yogyakarta, dan kita mempunyai sifat selalu siaga. Selalu siaga artinya selalu siaga dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat ini. Yogyakarta ini, khususnya Yogyakarta, Mbak. Gitu ya. IKKJ satu-satunya ya? Sebetulnya IKKJ itu tidak hanya satu-satunya, Mbak. Jadi IKKJ dulu berawal dari satu juga. Satu komunitas. Satu komunitas, tapi adanya mungkin perbedaan pendapat, kita jadi istilahnya jadi dua kubu. Tapi kita nggak masalah, sebenarnya tujuannya sama. Tujuannya sama, kita tujuannya ya? sama, ya. Mempedulikan orang lain kepedulian. ya. Tapi yang di KJ Informasi, Kedaruratan, Kepedulian Sosial ini mengatur daripada istilahnya kita tidak hanya informasi, tapi kita menindaklanjuti setiap postingan-postingan. Soalnya KKJ itu kan bermain di medsos, Mbak. Di medsos. Ya, jadi kita menampung setiap uploadan di media sosial itu, dan kita menindaklanjuti. Kita menindaklanjuti apa yang jadi tindak lanjut masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi medsosnya ada di Facebook ya? Di Facebook IKKJ JOS DIY. IKKJ JOS DIY. Ya, jadi mencarinya sangat mudah sekali, tinggal kita buka Facebook, kita klik di IKKJ JOS DIY. JOSS JOSS kita nanti akan
Walaupun di ini juga ada ya, saya lihat di Instagram di juga IG ada juga ya. ada, IG sama informasi kedaruratan kepedulian Yogyakarta. Ya, ini yang menginisiasi siapa sih Mas Ari awal-awalnya itu? Sebetulnya yang menginisiasi IKKJ itu kita dari teman-teman bersama. Tujuannya kita ingin membantu sesama di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta ini, Mbak. Jadi kita sama-sama bersama teman-teman relawan-relawan Yogyakarta, kita berinisiatif untuk mendirikan organisasi yang bernama IKKJ itu. Fungsinya kita cuma untuk kita meringankan istilahnya apa yang jadi keluhan-keluhan masyarakat, meringankan istilahnya apa yang jadi kendala masyarakat di jalan. Misalnya kan banyak kedaruratan kan meliputi banyak, Mbak, nggak hanya kebencanaan, kita di jalan kita kehabisan bensin, ban bocor gitu. Kan kita bisa menindaklanjuti, kita bisa membantu apa yang jadi informasi dari masyarakat itu sendiri. Dan itu bukan hanya masyarakat menginfokan tentang apa masalahnya ya, diupload, tapi juga dari IKKJ sendiri memfollow up ya istilahnya, yang menindaklanjuti ya. Menindaklanjuti setiap apa yang jadi permasalahan dari masyarakat, dari warga ya. Nah itu istilahnya apa ya? Apakah ada kriteria tertentu sehingga bisa dimuat dalam sosmednya IKKJ JOS ini? Sebenarnya untuk kriteria itu sebenarnya yang penting upload di Facebook itu yang satu tidak mengandung politik, sara dan ujaran kebencian atau iklan. Terus bisa, Mbak, kita di jadi ada adminnya juga yang ada admin ya? tadi menyensor atau menyeleksi apa yang jadi uploadan dari masyarakat itu. Tadi kalau mengandung ujaran kebencian, pornografi, sara, itu kita tidak kita loloskan. Iya, gitu. Sensitif sekali itu ya. Ini kayaknya hampir sama dengan apa namanya ya? Bedanya dengan ICJ apa, Mas? Ini sebetulnya info cegatan Jogja. Iya. Sebenarnya ininya sama, Mbak. Cuma kalau di ICJ mungkin menginformasikan saja ya, tapi saya juga tidak tahu, tidak mengenal lebih dalam masalah ICJ. Yang jelas kalau di IKKJ sendiri itu lebih pada menindaklanjuti setiap kasus-kasus yang ada dalam masyarakat. Misalnya pengondisian kursi roda, ada alat kesehatan, itu ada bedah rumah gitu. Itu meliputi banyak. Jadi yang lebih ditekankan adalah kelanjutan dari apa yang dikeluhkan dari masyarakat itu apa ya. Berarti kan ini perlu kerjasama yang atau jaringan yang cukup luas juga ya, Mas Ari ya. Ini selama ini IKKJ bekerja sama dengan siapa nih? Kalau untuk atau ditanganin sendiri bersama anggota? Untuk sementara ini kita belum bekerja sama dengan instansi atau dengan apa. Kita hanya dengan bantuan teman-teman semuanya, teman-teman relawan atau member-member IKKJ yang istilahnya beliau lebih mampu dalam bidang finansial, Mbak. Itu gitu. Mereka beliaunya membantu untuk istilahnya untuk follow up untuk dana-dana itu. Ya, dari anggota sendiri ya. Insya Allah. Tapi dengan bantuan media sosial itu banyak juga para donatur atau yang bersedia menghibahkan contohnya alat kesehatan, kursi roda, dan ya ada kalanya dia memberikan sedikit santunan berupa uang, bisa ditransfer di rekening IKKJ juga. Itu mempertanggungjawabkannya gimana itu, Mas Ari? Khususnya yang uang ya? Kalau barang kita ada bendahara, jadi kalau uang itu kita dikelola oleh bendahara IKKJ, dan itu uang itu kan sifatnya dengan rekening organisasi ya, Mbak. Jadi kita yang mengambilkan hanya bendahara juga yang bisa. Gitu. Dengan ACC dari ketua bisa dipertanggungjawabkan pastinya ya. Itu kan apa namanya banyak sekali ya, Mas. Saya lihat di IG itu ada apa tadi yang disebutkan apa nih namanya kursi roda. Kursi roda itu kan ada yang butuh seperti itu. Terus nanti dari anggota sendiri yang mengadakan, yang sekiranya mampu. Kebetulan IKKJ itu mempunyai gudang penyimpanan untuk alat kesehatan, Mbak. Kita mempunyai stok. Gudang? Kita mempunyai stok kursi roda dan kita alat kesehatan untuk
dan oksigen, tabung oksigen. Nah, kemarin kan di pandemi itu kan kemarin banyak yang membutuhkan alat kesehatan seperti ya, terutama oksigen gitu loh. Nah, itu kebetulan di IKKJ juga mempunyai ada kalau nggak salah 10 tabung kalau nggak. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi gudangnya ada nih ya? Ya sebetulnya nggak gudang, sebetulnya ada Penyimpanan dari lah penyimpanan istilahnya. ya. Oh, jadi diharapkan kalau misalnya ada yang segera membutuhkan sudah tersedia ada ya? sendiri itu untuk relawan khusus untuk mengondisikan alat kesehatan itu ada sendiri, Mbak. Ya. Emang ada berapa anggota sih Pak ini yang ada di IKKJ? IKKJ itu DIY itu keanggotaan kan ya bentuknya ya? Iya, keanggotaan. Dibagi dari 5 korwil IKKJ dari Jogja kota dan Sleman, Bandul, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Wonosari, ya, Gunung Kidul juga. Sekitar 500-an. Gitu. Ya. Oh iya, jadi tersebar di DIY ya? Tersebar di DIY. Ya. Makanya ini IKKJ JOS DIY ini ya? Ya. 1 kota, 4 kabupaten. 4 kabupaten. Gitu. Ada apa namanya semacam pertemuan rutin gitu ya? Kalau untuk pertemuan rutin kita bulanan. Jadi untuk pengurus kita setiap bulan kita mengadakan pertemuan di sekretariat IKKJ, Mbak. Oh, di mana itu? Di dalam Yudonegara, Mbak. Di dalam Yudonegara. Oh, di dalamnya. Iya, di dalam Yudonegara. Ada keterkaitan sama kok di sana bisa di sana? Jadi gini, IKKJ itu kan kita di bawah asuhannya Gusti Yudoningrat. Oh, jadi kita di bawah Gusti itu sebagai pemomong IKKJ tadi sebagai pembina, Dewan Pembinanya. Iya, Gusti Yudo ya. Oh, begitu. Nah, Mas, dari yang apa namanya keluhan yang sering masuk dari warga, dari masyarakat itu yang paling banyak itu berupa apa biasanya? Kalau paling banyak itu alat kesehatan, Mbak. Alat kesehatan. Berupa apa? Berupa kursi roda, berupa krek. Ya, soalnya kan banyak kecelakaan. Kecelakaan itu banyak terjadi. Jadi di IKKJ itu dari banyak. Lansia juga ya, lansia kan dari lansia kebanyakan ya lansia, kebanyakan penderita stroke atau orang kecelakaan itu kan membutuhkan krek. Gitu. Kalau lansia biasanya kursi roda, Mbak. Kursi roda. Ya, kursi roda. Yang terbanyak itu ya. Terbanyak kursi roda. Tapi pernah saya ngelihat juga tuh ya, ada apa namanya warga mana saya lupa. Tapi yang jelas tuh dia itu di foto itu dia mau terjun dari tower apa ya, mau bunuh diri waktu itu. Oh gitu. Tapi sempat terselamatkan atau bagaimana? Kisah berikutnya saya juga nggak ngerti. Sempat itu nggak ya? Iya, beberapa waktu yang lalu. Iya. Gitu. Iya ada, tapi memang udah terselamatkan. Di situ kan udah banyak relawan-relawan atau dari kepolisian juga, Mbak. Jadi dari gitu. pemadam kebakaran juga. Ketika itu diposting kan posisinya orang itu masih di atas tower masih di atas, ya. Iya, terus. Reaksi apa setelah di posting itu dari sebetulnya kalau masyarakat dan juga teman-teman? Sebetulnya kalau untuk postingan yang begitu kan sebetulnya tidak diperbolehkan, Mbak. Soalnya gimana kalau postingan percobaan bunuh diri itu kan nanti bisa istilahnya kita bisa menimbulkan hal yang kurang baik. Contohnya nanti kalau orang yang sekarang kan zaman sekarang kan banyak orang yang istilahnya misalnya percobaan bunuh diri nanti ikut-ikutan begitu. Oh, malah memberikan inspirasi. Ya, memberi inspirasi. Jadi sebetulnya kalau diposting di Facebook pun juga tidak begitu bagus. Ya, jadi tidak bagus untuk Tapi sempat waktu itu kan namanya sempat. Walaupun sebenarnya itu kurang bagus ya. Kurang pas ya. Tapi maksudnya waktu itu untuk supaya apa sih Ya, untuk pemberitahuan itu cuma untuk aja itu, Mbak, sebenarnya untuk pemberitaan masyarakat aja sebenarnya. Ya. Dan sudah tertindaklanjuti. Sebetulnya itu aja. Sebetulnya hal-hal kayak itu sebenarnya tidak baiklah kalau kita hanya pemberitahuan aja ya. Berarti ini yang tidak mendidik istilahnya. Iya. Perlu kecerdasan juga ya untuk yang lihat apa namanya lihat di Facebook itu kan juga kita harus tahu seperti kita korban kecelakaan, korban pembunuhan itu juga kita harus menggunakan etika atau itu harus kita tidak wajah disamarkan, kita perlu juga nanti takutnya kita
nggak enak sama pihak keluarganya. Iya. Gitu. Ya. Ada ininya ya, etikanya Ada ya, etikanya, iya. SOP-nya ketika Ada memposting SOP-nya, ya. ya, Itu tugas dari admin ya. Tugas dari admin ya. Ini 24 jam atau gimana admin? Ya, kalau admin di Facebook 24 jam, Mbak. Iya, Gitu. kadang orang memposting, orang dia mendapatkan berita itu kan nggak tahu jam berapa. Pas kebetulan di jalan menemukan berita apa, menemukan apa kecelakaan atau apa berita apa kan langsung diposting itu. Foto langsung muat Iya, gitu ya. foto langsung muat. Jadi kalau untuk admin itu selalu siaga. Iya. Itu bergantian atau gimana Mas Ari? Enggak, admin itu kan ada beberapa, ada 15 orang enggak salah di IKKJ itu. Jadi kan mesti banyak ada juga yang ya, enggak 15 tidur, orang. ya. Ada yang enggak tidur juga. Ya, jadi untuk yang insomnia barangkali bisa jadi adminnya Iya, jadi IKKJ ya. Oke. Nah Mas, selain apa kasus yang terbanyak tadi permasalahan warga itu adalah masalah alat-alat kesehatan ya. Untuk yang berikutnya apa lagi? Untuk penemuan, misalnya penemuan dompet, penemuan KTP, untuk penemuan handphone, gitu. Biasanya terus nanti Biasanya atau yang uang atau gitu. yang memiliki terus nanti langsung bisa menemui. Langsung bisa menghubungi. Banyak kan biasanya kalau diupload di media sosial itu kebanyakan mesti yang mempunyai mesti langsung ya, apa, ya. Belum lama saya juga menemukan KTP juga. KTP juga langsung saya diposting di kan itu langsung siang. Pemiliknya juga. ada? Pemiliknya. Oh, alhamdulillah ya. Nah, Ya. untuk teman-teman barangkali harus apa namanya rajin-rajin ngelihat Facebooknya IKKJ Jos ini ya. Barangkali ada info-info tentang sesuatu hal ya. Nah, kemudian kembali ke masalah apa namanya pembiayaan tadi ya. Apakah tidak ada apa ya istilahnya kerjasama dari istilahnya apa ya filantropi atau mungkin orang-orang yang mungkin sudah berlebih dan sementara ini belum ada, biasa Mbak. menolong Ya, gitu. sebenarnya belum ada, hanya kita. Karena kan cukup banyak juga ya itu kalau kita lihat postingannya yang butuh peralatan apa-apa Iya, ya. iya. Tapi alhamdulillah banyak orang-orang baik di Jogja ini. Jadi apa yang kita butuhkan, ya. Kok mesti ada Mesti aja ada, ya, mesti ada aja. gitu ya. Iya, Iya, mesti namanya ada. juga niat baik itu Niat selalu baik aja. ada Iya, jalannya iya, ya Pak iya. ya. Betul, betul. Iya. Ya barangkali mungkin ada teman-teman penonton story asik yang punya rezeki lebih nanti bisa apa namanya membantu ya. Membantu. Iya. Mas Ari, saya lihat itu IKKJ juga merescue ular dan tawon ya. Nah ini untuk yang tawon ini gimana nih? Iya. IKKJ juga ada rescue ular dan rescue tawon, Mbak. Jadi kita juga menyiapkan regu-regu atau tim yang khusus untuk menangani di bidangnya itu, di bidangnya ular dan di rescue tawon juga. Dan kebetulan banyak permintaan masyarakat, Mbak, yang untuk tawon ini. Yang terbaru Ya, ada? terbaru ada. Kalau tadi malam kita dimintain tolong di daerah Sumberjo Tempel itu, Mbak. Nah, itu di masjid kebetulan. Di masjid? Iya, di masjid tuh. Dan tawon itu di dalam apa? Di dalam pian. Jadi tim kami mengambilnya juga agak kesulitan juga. Jadi kita dengan masalahnya tawon itu sudah istilahnya sudah dirusak sarangnya. Gitu loh, dirusak. Iya, Dirusak iya. itu kan akan lebih menyulitkan kita dan itu lebih berbahaya, Mbak. Padahal itu Lebih kan berbahaya. tawon Vespa kan ya? Tawon Vespa, tawon Mematikan mematikan, itu ya. Ya, jadi kita harus hati-hati. Dan ya insya Allah tadi malam insya Allah dengan lancar bisa kita bisa kondisikan itu. Ada tim Ya, khususnya ada ya? tim khususnya. Ya. Kurang lebih 1 jam kan lah. Oh, itu pakai apa sih alatnya Pak kalau itu? Kalau alatnya sederhana aja, Mbak, sederhana. Karena kan ini kan tawon yang nggak Iya. sembarangan istilahnya. Sederhana ya. Kalau nggak salah cuma dengan bensin kita disemprot bensin dengan apa dengan kain atau kita dibalurkan itu. Dan nanti kalau dengan bensin itu kan tawon itu kan istilahnya pingsan, Mbak.
Oh gitu. Iya, kita pada saat pingsan, pada saat mabok, ya, langsung diambil nanti sarangnya. kita ambil sarangnya itu, kita masukkan ke dalam plastik atau buffer itu. Itu. Banyak itu. Jadi KKJ itu 1 bulan bisa mengondisikan banyak. 1 minggu bisa 2-3 kali. Kemarin sebelumnya juga di makam Pak Kuncen itu juga di atasnya itu juga karena itu ngentup warga ya. Oh, terus gitu. kita dimintain tolong untuk itu menghilangkan. Ya, tapi kalau di pohon itu lebih mudah kita mengambilnya, Mbak. Tapi kalau di rumah, Di dalam dekat rumah? ya kita lebih susah karena kita terbentur keadaannya. Oh ya, lebih sempit ya Lebih karena sempitnya ya, lebih sempit itu. Oh gitu. Ya. Jadi tim tawon sendiri, tim rescue ular sendiri ya? Iya, ular ada sendiri, Oh, ular ada gitu. sendiri. Dan misalnya di rumah warga ada kemasukan ular atau ada ular apa, kita dihubungi bisa nanti kita ada tim kami yang kita mengondisikan ular tersebut. Gitu. Harus siap semua nih ya tim Harus ini siap, ya. ya. Tim rescuer ini Ya, ya. Oke, ya. Ya. Kemudian ini Mas, apa namanya, keterkaitan dengan masalah apa ya istilahnya, sekarang ini kan tidak semuanya itu orang apa ya, jujur gitu ya. Mungkin dia mengupload sesuatu hanya karena ingin bantuan atau apa, tapi ternyata tidak pernah nggak menemukan hal-hal seperti itu. Itu banyak, Sejauh ini. Mbak. Iya. Jadi sebetulnya makanya kita harus hati-hati dalam kita misalnya kita menemukan sesuatu benda yang berharga kita upload itu kita harus hati-hati. Hati-hatinya gimana? Ya hati-hatinya Kan kita hanya sekedar kita nemu. dimanfaatkan. Nanti kan di media sosial kan kita nggak tahu istilahnya mana yang baik mana yang enggak itu. Jadi kita kan nggak, nanti takutnya misalnya kita menemukan barang yang berharga, takutnya bukan pemiliknya, dia mengakui. Ngaku-ngaku. Ya. Selama ini gimana kalau misalnya memang mau mengambil barangnya yang hilang, itu syaratnya apa, Mas? Ya misalnya Supaya meyakinkan bahwa orang ini memang pemiliknya. ya misalnya HP kan misalnya dia tahu kuncinya. Password. Misalnya di password ya mesti tahu kuncinya. Tahu nomor-nomor di situ, nomor-nomor teman-temannya siapa yang ada di situ. Nomor keluarganya. Iya, gitu iya. kan. Tetap diberlakukan seperti diberlakukan itu ya? seperti itu. Iya, gitu. Iya. Ya. Kalau yang terlanjur posting tapi ternyata itu hoax juga pernah ada ya? Ya ada juga sih namanya di media sosial juga banyak postingan-postingan yang sebetulnya yang lolos, istilahnya yang lolos kita nggak lolos juga banyak sekali. Ya, gitu. Ya, jadi ternyata orang punya maksud baik itu belum tentu gampang Belum ya? tentu gampang, ya. Belum tentu gampang. Ya. Masih ada orang-orang yang iya. barangkali ya mungkin itu iseng apa Iya, memang orang di mau media cari sosial itu kita kesempatan. bermaksud baik aja, sekarang banyak dibully orang, Mbak. Iya. Ya, Ha-ha. gitu. Jadi, Apa yang ditekan kepada teman-teman, Mas, kalau misalnya menghadapi kayak gitu kan kita sebagai manusia kadang-kadang ya bete juga ya kalau ada yang orang-orang netizen atau apa yang komen seperti itu. Ada kan ya selama ini maksudnya? banyak. Ya kita Menekankan ke teman-teman gimana supaya tetap ya kita sebagai ya gimana ya, kita harus sabar aja gitu. Istilahnya kita nggak boleh, istilahnya yang namanya dunia sosial kan kita orang bebas, mau apalagi di medsos, di Facebook kan orang istilahnya komen-komen apa kan nggak ada batasannya. Jadi kita harus sebagai netizen juga kita harus berlaku istilahnya bijaksana dalam mengambil sikap kita, Mbak. Iya. Itu jangan sampai kita jadi bumerang kita sendiri nanti. Ya, soalnya kan sudah ada undang-undang di ITE juga. Iya, Ya. betul. Jadi jangan sampai kita salah dalam kita berucap, kita memposting sesuatu, kita berurusan dengan hukum. Iya, Sekarang iya, itu, ya. iya. Istilahnya Jawa tuh nulung malah kependung ya, Mulung Mas? malah kependung ya. Iya. Oke. Mas, permasalahan yang paling selama ini masih terus dihadapi oleh IKKJ ini? Untuk permasalahannya juga sebetulnya kalau untuk permasalahannya apa ya, sebetulnya nggak kalau di komunitas sosial juga permasalahannya juga cuma masalah dana, Mbak. Dana ya? Dana biasanya. Bagaimana Masalah dana. memenuhi? Jadi kita itu yang kita pikirkan itu nomor satu dana. Bagaimana kita membantu orang kalau kita tidak mempunyai cukup dana. Nah, salah satu di dunia sosial itu kita harus yang satu yang
utama yang pokok kita harus mempunyai dana yang cukup supaya kalau kita punya itu yang cukup itu kita selalu siap. Misalnya ada bencana, kan kita tidak tahu datanya bencana itu kapan. Nah, kalau kita ada dana yang cukup, kita bisa langsung membantu untuk yang kena bencana membutuhkan itu. Gitu kan. Tapi kalau di sini kita masih istilah kita bergotong royong, Mbak. Kita masih turun ke jalan, kita masih ngubengi kertas istilahnya. Kita iter besek. Tapi insya Allah tanggapan masyarakat untuk IKKJ itu bagus sekali, Mbak. Jadi kita setiap kita penggalangan dana di perempatan, di jalan-jalan gitu, kita selalu mendapatkan hasil yang lumayan, alhamdulillah. Gitu. Nah, Mas, ini penting juga nih, Mas Ari. Di saat sekarang ini orang banyak lebih mementingkan ego ya, ke dirinya sendiri. Ini bagaimana Mas Ari selaku ketua IKKJ ini memberikan motivasi atau menjaga semangat Mas Ari dan teman-teman untuk tetap konsisten membantu dengan segala macam rintangannya tadi, Mas? Ya, sebetulnya saya cuma mengasih semangat kepada rekan-rekan di IKKJ, khususnya di anggota saya, istilahnya yang namanya kita membantu orang itu kita harus istiqomah, kita harus istilahnya kita harus, kalau membantu itu kan kita dasar dengan hati kita, Mbak, dengan ketulusan kita. Jadi kalau kita terlalu di relawan itu kita terlalu menekankan anggota itu kita tidak bagus juga, Mbak. Oh gitu. Ya, jadi saya cuma mengasih semangat kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan IKKJ supaya bisa lebih yakin lagi dalam membantu sama masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta ini, Mbak. Ada nggak yang terus keluar dari keanggotaan gitu? Ada juga. Biasanya karena apa itu, Mas? Ya karena mungkin di IKKJ di relawan itu kan kita nggak enak ya, Mbak, nggak ada kita ya, mungkin dia keluar itu karena dia bosen, karena pindah ke organisasi lain juga bisa gitu kan. Kita tidak bisa itu, kita tidak bisa memaksa. Soalnya di dunia relawan itu yang kita tekankan adalah hati nurani kita, kepedulian kita kepada masyarakat kita. Dan harus istiqomah ya. Itu. Semangat terus seperti itu ya. Karena jadi relawan tuh nggak gampang, Mbak. Nggak gampang. Kita bisa semangat, nanti dari keluarga nggak mendukungkan sama saja. Gitu. Banyak gitu, Mbak. Ya, jadi kita harus sama-sama, kita harus bisa menjaga antara keluarga dan istilahnya di organisasi. Jadi istilahnya di keluarga ya kita harus cukupi, bisa di organisasi kita juga nanti kita akan jalannya enak. Iya, betul juga ya. Ketika kita semangat untuk menjadi relawan, tapi kalau dari keluarga tidak mendukung ya sama saja. Iya, betul. Ya, jadi ketulusannya kita setengah-setengah. Akan tidak balance juga akhirnya. Iya, banyak ternyata ya yang harus dikorbankan. Banyak. Teman-teman banyak. Iya. Saya menekankan istilahnya di istilah rumah dulu, dari keluarga yang utama adalah keluarga dulu. Keluarga diutamakan. Iya, selalu ditekankan gitu ya, Mas Ari, sama ke teman-teman. Ya, nanti kita jadi relawan, nanti keluarga kita nggak bisa jadi relawan keluarga ya juga sama saja. Sama aja ya. Jadi semuanya harus balance. Harus balance. Iya. Terakhir mungkin Mas yang ingin disampaikan untuk warga Jogja, sebagai ketua IKKJ. Informasi kedaruratan dan kepedulian Yogyakarta. Jogja selalu siaga. Ya. Nih apa Mas kira-kira? Ya, bagi pemirsa story asik ya. Dimanapun berada, kalau warga masyarakat Yogyakarta khususnya membutuhkan bantuan, misalnya di jalan kehabisan bensin, motor macet atau mobil kita hubungi aja, kita klik Facebooknya IKKJ. Nanti teman-teman IKKJ akan insya Allah akan membantu dengan senang hati dan tanpa imbalan sedikit pun. Wow, ya. Dan 24 jam. 24 jam. Ya. Oke.
Oke Mas Ari, terima kasih banyak nih sudah sharing bersama Story Asik. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman di IKKJ JOS DIY ini bisa selalu mendapatkan kemudahan ya, diberikan kelancaran dan lemah teles Gusti Allah yang balas. Amin ya rabbal alamin. Makasih Mas Ari. Ya, sama-sama Mbak. Sehat selalu ya. Salam buat teman-teman di IKKJ ya. Oke, friend, menarik sekali ngobrol saya dengan Mas Ari selaku Ketua IKKJ JOS DIY. Mudah-mudahan banyak menginspirasi ya. Ternyata masih banyak orang baik, orang yang peduli terhadap kekurangan atau masalah orang-orang lain di sekitar kita ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye!